Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska. Piye kabare, apa-apa weto, selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan kalaupun lagi ada masalah apapun itu, tetap kuat dan tetap semangat ya, karena hari ini aku juga mau sharing lagi tentang GERD dan juga anxiety, karena banyak yang request ke aku untuk bikin video tentang ini lagi dan pengen tahu update aku, perjalanan aku dengan si dua itu tadi yang kayak paling berkaitan erat juga ya. Walaupun nggak semua orang yang ada GERD itu ada anxiety, tapi biasanya kalau orang udah anxiety duluan atau ada gangguan kecemasan, itu biasanya asam lambungnya jadi cepet banget naik ya. Dan itu tuh kayak saling berhubungan gitu loh guys. Awal-awal PPKM itu ya guys, itu diuji banget ya mental health aku. Si koronjo itu lagi naik-naiknya. Wah, aku udah pernah share ya di video aku yang aku sampai mau masuk IGD lagi karena waktu itu aku flu dan panik banget kan, pikirannya udah kemana-mana. Terus aku anxiety-nya parah banget waktu itu. Syukurlah aku bisa melalui itu. Dan kalau kalian baru pertama kali nonton video aku tentang GERD journey, GERD and anxiety journey aku, itu aku mau jelasin lagi kalau aku tuh udah 2 tahunan berjalan bersama dua ini. Soalnya masih banyak yang nanyain terus ke aku, apakah aku sudah sembuh gitu. Aku selalu jawab, I'm getting better and better gitu. Bukan berarti aku udah sama sekali nggak ada sensasi yang muncul gitu ya. Aku tetap sampai sekarang aku maintain banget ya pola hidup aku. Nah, nanti aku jelasin apa aja sih yang aku masih maintain. Dan tentunya kesehatan mental itu harus aku jaga banget. Udah banyak banget mengalami ya berbagai macam sensasi yang muncul dan juga up and down terus gitu ya. Dan itu jadi pengalaman dan pelajaran yang berharga buat aku untuk menghadapi ketika sensasi itu muncul lagi guys. 1001 sensasi. Bahkan teman-teman aku yang kayak ngerasain dan didiagnosa ya tentunya oleh dokter kalau ada asam lambung atau asam lambungnya naik, itu pada kayak cerita ke aku, tanya ke aku apa bener sih sensasinya tuh emang kayak gitu, dan ngira kalau itu tuh sakit yang serem-serem gitu guys. Makanya kalian jangan googling, udah paling bener tuh konsultasi ke dokter langsung ya. Jadi sensasinya tuh macam-macam banget, dari yang awalnya itu kayak panas dingin, kayak dibilang masuk angin, suhunya juga normal aja, tapi pokoknya badan tuh aneh banget, nggak enak banget, terus lemes banget. Itu aku juga pernah beberapa kali ngalamin yang sampai lemes banget. Jadi seharian tuh bener-bener di kasur, dan turun kasur aja tuh kayak nggak ada tenaganya. Mual banget ya, pokoknya pencernaan itu nggak beres banget lah. Kadang diare juga. Lalu pusing banget, sakit kepala banget, dan berhari-hari itu aku juga sering buat tidur rebahan. Kalau orang lain sembuh pusingnya, tapi aku nggak. Aku dibuat tidur rebahan itu malah tambah sakit kepala aku. Sampai aku tuh juga pernah, karena takut kan ya, sering banget sakit kepala, akhirnya aku CT scan kepala, dan dia hasilnya normal aja. Terus tenggorokan itu jadi sensitif banget, karena kalau si asam lambung tuh udah naik banget kan sampai ke tenggorokan, itu tenggorokan jadi berlendir, terus kayak buat nelen tuh ganjel banget. Jadi kayak ada sesuatu di dalam tenggorokan yang buat nelen gak enak banget. Tapi yang paling nyiksa aku itu adalah anxiety-nya sebenarnya. Itu yang memperburuk dan memperparah sensasi fisiknya guys. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian ada anxiety, ada gangguan kecemasan, terus kalian asam lambungnya naik nih. Selama kalian itu masih panik banget, masih cemas yang tidak terkira-kira gitu ya, itu sensasi fisiknya pasti akan makin kerasa. Karena kalian udah mikirnya tuh yang enggak dulu, pasti mati nih, karena pikirannya tuh kayak cuman takut mati aja, terus takut sakit parah gitu guys. Dan ketakutannya ini ya, itu memang nggak bisa banget dijelasin sama orang yang mungkin nggak ngalamin. Jangan khawatir guys, karena aku pernah ada di posisi yang bener-bener aku clueless banget. Jadi aku nggak ngerti aku ngalamin apa, tapi percaya sama aku, seiring berjalannya waktu itu kalian akan mendapat
ini sih, kekuatan yang baru gitu. Jadi badai itu juga pasti akan reda, akan surut gitu. Walaupun kita nggak ngerti kapan badai itu akan datang lagi, ombak itu datang lagi, tapi intinya kita nggak akan pernah sampai tenggelam. Karena percaya, kita tuh sebenarnya punya kekuatan di dalam diri kita. Kita tuh nggak selemah itu guys. Dan percaya juga bahwa Tuhan itu selalu kasih kekuatan. Tuhan itu mengizinkan ujian yang datang ke kita itu nggak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi itu selalu berbarengan dengan kekuatan yang dikasih sama Tuhan. Dan aku tuh ya banyak belajar dari kayak orang-orang yang ngalamin sama, tentunya Instagramnya Marsyanda, dia sampai berobat juga ke Amerika. Aku salut banget sama semangatnya ya. Itu nggak mudah banget, apalagi dia public figure dan banyak nerima komen-komen dari netizen gitu, yang kayak komen body shaming ya. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa soal itu, bahwa yang namanya obat antidepresan, ada beberapa obat antidepresan itu yang memang bikin nafsu makan meningkat banget. Aku konsumsi itu tuh cuman 2 kali aja waktu aku masuk ke IGD malam-malam, karena aku panik banget dan aku ngerasain kayak sesek banget gitu ya. Udah nggak kuat lah pokoknya, aku nggak kuat banget waktu itu terparahnya, dan aku ya dikasih obat penenang itu biar aku tenangan dan bisa tidur gitu. Tapi aku cuman minum itu setengah, emang diresepin sama dokternya setengah aja gitu. Jadi ya kalian harus ingat ya, kalau minum obat penenang itu harus yang diresepin dokter ya. Kalau kalian nggak disuruh minum ya jangan beli sendiri, jangan konsumsi sendiri, nggak bisa. Itu tuh dosisnya harus benar-benar tepat. Dan kalau untuk terapi itu memang harus terus berjalan obatnya, dan itu nanti dosisnya akan berkurang dengan sesuai arahan dokter. Nah kalau selama ini yang tips aku lakuin itu, aku adalah berdiam diri dulu tentunya. Aku nggak ngelakuin aktivitas yang lain. Yang pertama, posisi bantal aku itu aku taruh lebih tinggi yang jelas supaya asam lambung aku nggak tambah naik. Soalnya kalau aku panik itu jelas asam lambung aku langsung naik dan mulut aku pahit kalau nggak kecut. Aneh banget lah, di lidah itu nggak enak banget. Aku relaksin badan aku tiduran. Pertama-tama aku alihin dulu pikiran aku, alihin otak aku supaya nggak mikir kemana-mana. Itu aku dengerin detak jam. Jadi kayak jamnya itu tuk 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 gitu kan kalau detak jam di dinding. Aku tuh berusaha fokus ke situ. Jadi aku alihin ke pendengaran aku biar otak aku tuh kayak teralihkan gitu loh guys. Aku tarik nafas, buang nafas. Jadi aku selalu pakai teknik pernafasan 3-5-7. Jadi 3 itu ambil nafas dari hidung, perutnya tuh digembungin waktu ambil nafas 3 detik. Terus tahan 5 detik. Terus hembusin. Keluar dari mulut. Itu perutnya kempes gitu. Jadi jangan kebalik waktu tarik nafas, perutnya jangan malah dikempesin, tapi digembungin. Terus waktu dihembusin, itu perutnya justru kayak mengempes gitu. Keluarin dari mulut. Kayak gitu, ulang terus sampai tenang sendiri. Ya maksudnya agak tenangan lah ya. Karena pernah juga metode itu nggak bekerja di aku. Nah kalau udah gitu ya udah, aku kadang oke, aku rasain aja. Jadi aku bukan dinikmati juga sih sebenarnya, karena memang solusinya itu kadang hadapi. Nah ini yang penting banget nih, harus kalian tahu. Tips ini sangat membantu. Jadi dulu itu aku selalu kayak membandingkan keadaan aku dengan alur panik yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya aku kan bilang ya, aku tuh kalau udah panik semalaman gak tidur, besoknya aku pasti lemes. Aku menanamkan itu di otak aku. Aku kalau semalaman panik gak tidur, besoknya pasti lemes. Nah itu tuh salah banget, karena aku membayangkan habis ini aku gak bisa tidur, habis aku gak bisa tidur aku pasti lemes banget, aku nggak berdaya pasti besokannya, dan aku harus minum obat lagi, bla 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 bla. Pokoknya aku terusin dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya udah, tambah aja keadaan itu nggak membaik. Tapi kalau sekarang yang aku pelajari, ternyata alurnya itu nggak selalu kayak gitu. Karena setelah aku tanamin, it's okay lah, aku pasrah aja, ya udah pasrah. Aku memang ini panik, nggak enak banget, nggak bisa tidur, keringat dingin. But it's okay ya, aku udah sering banget kayak gini, dan
Aku percaya kalau tubuhku itu pinter. Jadi aku percaya tubuhku itu walaupun kalau sakit ya, dia bisa kok menyembuhkan dirinya sendiri juga. Jadi percaya tubuh kalian tuh nggak selama itu. Terus ya udah, tidur cuman bentar-bentar banget, kayak merem. Terus aku kayak di tidur aku tuh aku mimpi yang enggak, mimpi yang buruk banget lah pokoknya. Nah, terus aku bangun, badan aku kok biasa aja ya, kok aku nggak lemes ya, nggak kayak biasanya gitu. Padahal aku tidurnya nggak nyenyak loh. Tapi kok aku nggak apa-apa juga ya. Jadi makanya aku salah, aku tuh nggak boleh nyamain alur dengan yang sebelumnya gitu. Aku harus mikir kalau ya ini tadi, percaya tubuh sendiri itu. Kalaupun nanti aku beneran lemes, ya udah nanti juga baikan lagi kok. Jadi yang aku takutkan itu tuh nggak selalu terjadi, dan banyak kan nggak terjadinya. Aku tuh selalu panik kalau aku nggak nafsu makan, nggak doyan makan ya. Itu bikin aku panik banget, aku takut sampai aku kurus banget. Tapi ternyata ya balik lagi guys, kalau aku udah tenang sendiri, itu nafsu makan aku balik lagi. Tapi memang nggak dipungkiri ya, setiap itu kumat dan panik itu datang terus, misalnya besoknya lemes banget. Apalagi waktu aku masuk ke IGD, itu bikin aku trauma parah guys. Jadi itu memang meninggalkan trauma, dalam artian ketika besok-besokannya aku kumat, aku tuh selalu mikir aku akan berakhir masuk IGD lagi gitu. Jadi ya seperti aku bilang tadi, itu bikin kita jadi nyamain bahwa besok-besok itu kalau kita kumat, kita bakal separah itu lagi. Padahal itu enggak terjadi. Pokoknya yakin aja kalau endingnya itu bakalan tetap baik-baik aja. Jadi itu sih yang mau aku bagiin. Sebenarnya kayak cuman simpel aja, tapi buat aku pemahaman itu tuh penting buat aku, karena itu bikin aku tenang saat banyak hal-hal yang gak keprediksi itu datang di hidup aku. Belajar percaya diri juga. Aku ditanya, aku udah bisa makan macam-macam ya, enak banget gitu. Orang-orang bilang bisa makan gorengan, udah bisa makan roti, makan tepung. Ya siapa yang nggak seneng coba bisa makan macam-macam lagi. Tapi yang selalu aku bilang ke mereka, yang kalau mereka ngeluh, kok aku belum bisa ya makan ini itu, gimana? Aku selalu jawab, nikmati aja prosesnya itu. Tiap orang tuh punya waktunya sendiri-sendiri. Aku dulu juga kayak nggak pernah memaksa diri aku untuk harus cepet-cepet bisa makan ini dan itu. Entah kenapa sesuai dengan berjalannya waktu, aku bisa mulai berani mencoba macam-macam. Kalau kalian cemasnya itu tadi udah kayak mulai bisa diatasi ya, kalian udah banyak dapet pencerahan gitu, walaupun dikit-dikit tapi nanti pelan-pelan kalian tuh makin bisa banyak variasi makanannya. Aku makan ya sewajarnya, kalau pengen apa ya makan, tapi nggak berlebihan. Dan ya kenalin aja kalian itu sensi bangetnya sama apa sih, jangan ikut-ikutan. Dan aku pernah share, aku tuh nggak, sampai sekarang nggak boleh telat makan. Jadi aku selalu makan tiap 3-4 jam sekali dengan porsi yang sedikit-sedikit. Dan di situ ada yang komen juga, ya kirain udah sembuh ternyata masih makannya kayak gitu. Ya kalau aku sih malah aku pengen seterusnya makan dengan pola seperti ini. Jadi saran aku, kalian selalu sedia apapun makanan lah yang kalian cocok di tas kalian. Kalau kalian cocok roti, biskuit, apa, kalian masukin di tas. Jadi untuk jaga-jaga ketika makan di luar dan makanannya lama datang, sedangkan perut kita udah harus diisi. Itu aja. Dan kalau kumat gimana? Apakah minum obat? Ya minum obat dong. Kalau misalnya nggak tahan kayak mual banget, ya minum obat. Konsul ke dokter, konsul dokter spesialis penyakit dalam, diresepin obat, disaranin minum obat apa, nurut aja sama dokter. Ntar juga sembuh, nggak minum obat lagi kok. Jadi aku tuh sedia di rumah Inpepsa yang sirup itu. Kalian banyak-banyakin ya di Instagram tuh follow yang berfaedah ya. Kayak aku tuh follow kayak Marsyanda, itu aku follow. Jadi aku banyak belajar itu kan dari yang dia sharingkan, itu bagus-bagus banget dan kayak ngena banget gitu loh. Terus aku follow juga dokter-dokter yang menenangkan di Instagram. Jadi kayak dokter Andri, psikosomatik, itu aku follow dan ikutin juga. Terus ada dokter Kakak Gastro, dokter penyakit dalam. Itu dia juga share hal-hal yang menguatkan banget guys, bahkan dia itu kocak banget lah orangnya. Terus dokter Jimmy, itu aku follow juga. Pokoknya baca-baca yang berfaedah, yang berguna untuk kesehatan mental dan fisik kita. Kalian kalau lebih banyak masukin yang positif di otak, di pikiran, itu nanti waktu kalian kumat, kalian juga nggak bakal terlalu cemas. Karena kalian kayak udah dapet ini banyak masukan gitu loh.
Tapi kalau kita isi dengan berita-berita yang negatif, cari-cari tahu yang serem-serem terus gitu, ya udah nanti begitu kita agak kumat, sensasi muncul itu yang dikeluarin pasti yang jelek-jelek itu tadi, yang memori yang jelek-jelek. Aku selalu berdoa semoga aku dikasih kekuatan, kita semua dikasih kekuatan, kita makin strong dan makin gak sering kumat juga tentunya, ya kan. Kalian bisa nonton video-video aku yang lain tentang GERD and anxiety journey aku di playlist ini. Langsung kepoin aja video-videonya. Semoga kalian bisa tenang dengan nonton ini ya. Semoga kalian gak panik lagi. Oke guys, thank you so much for watching and see you ya di video-video yang lain. Bye bye.